Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah, salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga episode kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Amin amin rabbal alamin. Dalam mempelajari mata kuliah BTQ ada 4 indikator yang harus kita ketahui. Yang pertama, membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunannya. Yang kedua, menulis Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Yang ketiga adalah menghafal bacaan-bacaan salat. Dan yang keempat adalah memperbaiki gerakan salat. 1-2 telah kita pelajari dan tibalah saatnya pada episode ini insyaallah kita akan kaji berkaitan tentang bacaan dan gerakan salat. Kalau kita berbicara tentang bacaan dan gerakan salat, dalam ilmu fikih ini dibahas tuntas berkaitan tentang syarat, rukun, wajib sholat. Syarat dan rukun itu sama-sama hukumnya wajib, fardu. Tentu kita semua tahu namanya wajib, melakukannya adalah berpahala, meninggalkannya dosa. Berkaitan tentang rukun dan syarat, melakukannya adalah membuat ibadah tersebut sah. Dan meninggalkannya atau cacat, meninggalkan tapi tidak sempurna, cacat, itu membuat sholat kita batal. Itulah pentingnya syarat dan rukun ini harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Apa bedanya syarat wajib dengan rukun wajib yang sama-sama wajib? Apa bedanya? Syarat adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebelum kita sholat, pra sholat, prasyarat. Sementara rukun adalah sesuatu yang wajib kita lakukan ketika sedang melakukan sholat tersebut. Contoh, syarat sholat itu adalah wudhu. Wudhu kita lakukan sebelum sholat. Rukun sholat diantaranya adalah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dilakukan pas ketika sedang mendirikan sholat. Ya, pada episode kali ini tugas Anda cuma singkat sekali, sebutkan berapa syarat wajib sholat dan kemukakan apa-apa saja dengan ringkas. Ya, jawaban Anda jawab di komen channel ini, insyaallah. Nah, kalau sudah Anda ketahui tentang syarat wajib sholat, berarti tibalah kewajiban saya membahas tentang rukun sholat. Ada 13, ingat sekali. Ya, saya suka sekali angka 13 itu. Bukan karena angka keramat, tetapi ya subhanallah, itu mengingatkan saya selalu tentang sholat. 13. Ya, 13. 13 rukun sholat ini, kalau kita klasifikasi, berikan kategori, ya, ada 3. 6 perkara yang berkaitan tentang gerakan. Oke. 5 perkara yang berkaitan tentang ucapan. Dan 2 perkara bukan berkaitan tentang dua-duanya. Ya, 6 gerakan. Nah, ini materi kita, gerakan sholat. 6 gerakan. 5 ucapan, bacaan yang wajib, rukun. Dan 2 bukan gerakan dan bukan juga apa? Ucapan secara umum. Tetapi ini menjadi, ya sebentar kita akan jelaskan. Ya, ada 6 gerakan. Yang pertama apa? Berdiri. Yang kedua ruku, i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangkit dari ruku. Kemudian sujud. Yang 4, duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat, ya. Sementara 5 ucapan, 5 bacaan yang wajib adalah takbir, takbiratul ihram. Di antara semua takbir dalam gerakan sholat, cuma 1 takbir yang rukun wajib. Namanya takbiratul ihram. Yang lain itu namanya takbiratul intiqal sunnah.
dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya. Takbir, ucapan. Surah Al-Fatihah, ucapan. Ini semua rukun. Oke, kemudian tahiyat akhir, rukun. Tahiyat awal bukan rukun, sunnah. Ya, nanti kita akan pelajari yang mana sunnah hay'a dan sunnah ab'ad. Sudah berapa tadi? 3. Tahiyat. Kemudian 4 salawat. Saking pentingnya salawat, harus kita ucapkan salawat ketika sholat. Dan yang kelima adalah salam. Salam ya. Salam. Salam. Kemudian ada 2 hal, bukan gerakan dan bukan juga ucapan. Apa itu? Ada namanya tertib. Tertib. Melakukan hal tersebut dengan tertib. Ya. Apa namanya tertib? Sesuai dengan urutannya, sesuai dengan absennya. Ya, nomor urutnya. Berdiri dulu baru ruku. Jangan ruku dulu baru berdiri. Ya, kayak gitu. Berdiri dulu, ya sampai salam. Jangan salam dulu baru berdiri. Itu sesuai dengan bedanya. Ya. Dan ada juga namanya niat. Niat ini tidak dikategorikan sebagai ucapan. Yang namanya ucapan itu sumbernya adalah lidah dan gerak mulut. Dan ini juga bergerak semua. Jenggot, dagu bergerak. Kalau niat itu sumbernya dalam hati. Nah, hati. Kalau hati berarti bukan gerakan tubuh. Ini gerakan lidah, ucapan. Berarti ini adalah gerakan sini. Nah, ya. Itu 2 bukan kategorinya. Dan catatan, ruku, sujud, duduk itu semua ya kita lakukan harus disertai semuanya dengan tumakninah, yaitu ketenangan ya. Ada 13. Ya. 13. Ya, kalau kita urut, yang pertama berdiri bagi yang mampu. Kemudian niat. Kemudian takbir, yaitu Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah. Bagaimana dengan Al-Iftitah? Sunnah. Kemudian ruku, ittidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat. Kemudian tahiyat, bacaan tahiyat, duduk tahiyatnya, kemudian bacaan tahiyatnya, kemudian salawat, kemudian salam, dan tertib. 13. Rangkailah itu ya, tersebut ya 13. Kita dulu yang pertama. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Hendaklah ketika kita berdiri, harus berdiri dengan total. Yang namanya berdiri adalah dengan sempurna. Jangan ketika kita sholat, ya, berdiri sambil berjandar ke kanan, ada tiang, ada tembok. Ke belakang, ada tiang. Begitu. Dan sempurna berdiri kita. Atau sambil melekukan sedikit lutut kita sehingga bukan begitu cek berdiri sedikit ya, harus memang berdiri dengan sempurna, kecuali memang mungkin ada yang cacat nauzubillah min zalik, itu di luar kasus ya. Berdiri dengan ini berdirinya harus menghadap kepada kiblat ya, ada kiblat. Kemudian niat ya, mengucapkan niat. Ulama sepakat bahwa tempat dari niat itu cuma satu, yaitu hati. Ulama sepakat. Di mana tempatnya niat? Satu, hati. Oke. Khusus Imam Syafi'i. Oke, menambahkan bahwa disunnahkan niat itu dilafalkan lidah supaya hati ini selaras dengan ucapan dan seiring dengan pikiran kita. Maka menurut Imam Syafi'i, selain berniat dalam hati, usolli, saya mau sholat, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun itu, kita berniat saja. Menurut Imam Syafi'i, itu juga ditambahkan dengan lafal niat. Makanya ada biasa orang ketika sholat, usolli, berarti Imam Syafi'i. Adapun 3 mazhab yang lain, itu cuma di sini. Tidak apa? Imam Syafi'i berkata bahwa
memang niat itu dalam hati. Memang niat itu. Kalau dipilih di lidah atau di hati, tentu ini yang wajib. Nah, ini cuma ditambahkan Imam Syafi'i supaya lebih fokus. Sholli, oh ya, maka sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, oke. Ulama sepakat tempat niat itu di sini. Tapi ulama berbeda pendapat. Oke, waktu niat itu minimal ada 3. Ada yang pertama mengatakan waktu niat itu beriringan pas dengan sholat. Apa gerakan pertama sholat? Takbir. Berarti ketika pas takbir sambil niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Rawahul Bukhari wa Muslim an Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab dalam kitab Sahih Muslim, kitab Bukhari, dan beberapa kitab yang lainnya, itu dikatakan amal disertai dengan niat. Disertai dengan, berarti namanya dengan bareng. Pendapat pertama. Pas Allahu, makanya kalau kita ada orang sholat, mengawali sholatnya panjang sekali, Allah, mulutnya sambil bilang Allah, dalam hati juga sambil berniat. Allah, dalam hati saya berniat sholat duhur lillahi ta'ala, begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Pendapat kedua niat adalah sebelum sholat. Jadi pas berdiri, niat memang di situ. Mau sholat, Allahu Akbar. Sepas sebelumnya. Pendapat ketiga tentang niat, waktunya adalah waktu yang panjang sebelumnya. Kalau kita sudah berwudu, niat begitu. Kalau kita ambil songkok kita, perempuan ambil talakonya, ya ambil ada sejadahnya, itu berarti mau sholat itu. Masa kita berwudu ambil talako, mau apa? Mau kerja bangunan, mau memasak, tidak kan? Nah, itu ada 3 pendapat, dan 3 tingkahnya itu saya rasa bisa diterima, ya. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang wajib adalah ucapannya, ya. Takbiratul ihram yang wajib adalah ucapannya. Makanya saya tadi kategorikan takbir itu ucapan, bukan gerakan. Adapun gerakannya itu sunnah. Angkat tangannya sunnah. Bersedekapnya dimanapun diletakkan itu sunnah. Yang wajib adalah Allahu Akbar. Ya, tidak mengganti dengan Subhanallah. Tidak mengganti. Tidak mengganti dengan La ilaha. Ya, berarti Allahu Akbar, tidak balik-balik juga. Akbar Allah dan sebagainya. Allahu Akbar harus dengan benar. Bukan Allahi Akbar, tapi betul-betul Allahu Akbar. Ini yang wajib. Sementara angkat tangan, oke, ada yang bertapak di sini, di sini, di sini, di sini, itu sunnah. Oke, bersedekah, ya, itu juga sunnah. Ini yang jadi masalah. Yang sunnah-sunnah kita perbincangkan. Ini sunnah semua ini. Ya, jangan sampai gara-gara sunnah kita saling mengkafirkan, saling membid'ahkan antara satu dengan yang lain. Padahal yang wajib apa? Silaturrahim. Yang wajib adalah tidak boleh menghina, tidak boleh mengkafirkan antara sesama muslim. Mungkin episode pertama ini, part pertama demikian dulu. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.